Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Ada kesan yang berkembang di masyarakat bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang tidak mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua agama pada dasarnya pernah dalam tahapan sejarahnya mendukung dan tidak mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia Barat pada masa Middle Ages adalah masa kegelapan ilmu pengetahuan di Eropa, dan salah satunya karena Eropa dikuasai oleh otoritas keagamaan yang ortodok dan kaku dalam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dianggap semacam ancaman pada masa itu. Ancaman terhadap apa? Ancaman terhadap kemapanan agama. Ilmu pengetahuan bisa menggerogoti keyakinan pada doktrin-doktrin keagamaan. Dalam sejarah, semua agama mengalami ancaman dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun sejarah juga mengatakan bahwa agama-agama juga membuktikan dukungan mereka pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang masanya yang berbeda-beda, katakanlah dalam konteks sejarah Islam dan kekristenan. Ketika kekristenan di Eropa mengalami krisis dan berada dalam abad kegelapan, karena matinya ilmu pengetahuan, maka di dunia Islam ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Sebaliknya, ketika perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran di dunia Islam, dunia Eropa terutama sekitar abad 16-17 mulai maju kembali dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dunia Islam mengalami kemunduran dalam ilmu pengetahuan karena mulai terjadinya pengkotak-kotakan dunia ilmu dan kecaman pada ilmu pengetahuan yang rasional dan empiris. Problemnya sama, yaitu ilmu pengetahuan rasional dan empiris bisa mengganggu doktrin keyakinan Islam. Ini satu hal, namun hal lain adalah dukungan kekuasaan memang mengalami penurunan. Setelah kejatuhan dinasti Abbasiyah, meskipun dinasti Utsmani berkuasa juga di separuh dunia, namun dukungan pada pengembangan ilmu pengetahuan, baik secara kelembagaan dan individual pada kalangan ilmuwan dari negara itu juga mengalami kemunduran. Kemunduran semakin diperparah dengan kebangkitan faksionalisme dan ortodoksi yang semakin tinggi di dunia Islam. Jika pada zaman keemasan Islam dulu, keilmuan itu benar-benar dilepaskan dari faksionalisme dan ideologi kekelompokan keagamaan atau madhabisme, para penguasa raja menggabungkan antara kepentingan kekuasaan, kepentingan ilmu pengetahuan, dan juga kepentingan agama dalam satu bingkai. Kita tahu bahwa pada masa Umayyah dan dinasti Abbasiyah, karena karakter kekuasaan mereka yang terbuka, maka bisa meng-hire siapa saja yang mereka inginkan, yang mereka pandang ahli untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melihat latar belakang agama mereka. Bahkan mereka yang tidak percaya pada Tuhan pun mereka bisa bekerja asalkan mereka memiliki kapasitas keahlian. Kristen, Yahudi, ateis bisa bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sejarah Islam sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nampaknya keterbukaan atau sikap inklusif itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang di dunia Islam pada abad-abad itu. Namun dengan ini saya ingin mengatakan jika pasang surut dukungan agama terhadap ilmu pengetahuan itu sangat tergantung pada pasang surut kekuasaan dan orang-orang terkemuka di dalamnya, terutama para pemegang otoritas di dalam agama tersebut. Katakanlah ketika terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Islam, maka terjadi polemik di antara para ulama Islam. Polemik yang paling besar terjadi antara Imam Ghazali dan Imam Ibn Rus. Imam Al-Ghazali mengkritik pemikiran para filosof dan filsafat, terutama filosof Islam itu sendiri, dan Ibn Rus melakukan pembelaan. Perdebatan ini dianggap sebagai perdebatan antara mereka yang mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan mereka yang menolak ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Ghazali dianggap mewakili ortodoksi Islam, sementara Ibn Rus dianggap mewakili ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Islam. Meskipun pada dasarnya ini tidak bisa dinilai secara hitam dan putih. Dalam hal ini Al-Ghazali dan Ibn Rus bukanlah raja, namun keduanya adalah sarjana besar di dunia Islam, sehingga pendapat keduanya juga menjadi acuan bagi umat Islam secara keseluruhan.
Polemik keduanya menyebabkan terjadinya polarisasi sikap masyarakat Islam pada umumnya pada masa itu terhadap sains dan teknologi. Di dunia Islam, nampaknya pemikiran Al-Ghazali lebih menjadi mainstream dan sebagian menganggap bahwa itu dianggap sebagai penyebab kemunduran Islam. Pada abad 20, seorang pembaru Islam, Shakib Arslan, menulis sebuah buku, Mengapa Umat Islam Mundur Sementara Umat Lain Maju, Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Buku ini menunjukkan bahwa gejala kemunduran itu memang terjadi di dunia Islam sampai masa kolonialisme atas negara-negara Islam. Lalu kapan lagi dunia Islam mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Saat ini kita memang bisa mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu didominasi oleh dunia barat, yang notabene adalah dunia di mana lebih banyak dihuni oleh kaum Kristiani. Lalu sebagian kalangan menghubungkan kemajuan dunia barat dengan keyakinan Kristiani yang pada masa itu juga pernah memusuhi ilmu pengetahuan. Bahkan tidak hanya dunia barat, Cina dan negara-negara Asia Timur mulai menggeser dominasi Eropa dan Amerika. Cina dengan mayoritas penduduknya yang tidak mempercayai agama, mereka kini memimpin sains dan teknologi di dunia. Jepang yang lebih banyak penduduknya menganut Shinto lebih dulu mengalami kemajuan sains dan teknologi. Di dunia Islam kini bisa dikatakan sangat terbelakang dalam pengembangan sains dan teknologi. Memang ada beberapa negara Muslim di Timur Tengah yang terus maju dalam pengembangan riset-riset sains seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain sebagainya, namun itu masih minoritas. Sejarawan dan ilmuwan termasuk Stephen Hawking mengakui bahwa perkembangan sains modern dan teknologi tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dunia Islam. Dunia Islam saat itu melakukan adopsi, mengambil atau mengasuh, dan adaptation, penyesuaian ilmu-ilmu dari Yunani, Persia, dan India untuk dunia Muslim. Kapan bisa maju lagi? Ketertinggalan dunia Islam dari abad 12-13 Masehi sampai sekarang ini merupakan persoalan sendiri. Salah satunya adalah perhatian yang rendah pada riset. Menurut data negara-negara Muslim secara keseluruhan hanya menganggarkan untuk riset mereka kurang dari 1% dari GDP mereka. Selain itu, kontribusi negara-negara Muslim pada publikasi paper ilmiah dunia itu juga kurang dari 1%. Itu sangat rendah dalam hal publikasi paper ilmiah. Sebagai contoh, Harvard University misalnya pada tahun 2005 itu menerbitkan paper yang lebih banyak dari kumpulan paper ilmiah dari 17 negara Muslim di Arab. Sebagai catatan, agama dan Islam pernah mendorong pembangunan sains dan teknologi pada masa lalu, berakhir pada masa abad 12-13, tapi dari masa kemunduran sampai sekarang belum ada tanda-tanda kebangkitan lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.